Ya, suara saya jelas, Bapak Ibu? Jelas, jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa bertemu dalam ruang virtual ini. Izin Bapak Ibu yang tidak ini bisa mute dulu mic-nya supaya tidak kedengaran di ruang kita. Ya, jadi yang pertama kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah masuk di ruangan virtual Zoom kita hari ini untuk pertemuan pertama ya, pertemuan perdana dalam PPG, Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan untuk kategori 1. Bapak Ibu kategori 1 ya. Di kelas D, di mana pelaksananya adalah LPTK Yayan Ambon. Kalau tidak salah, beberapa hari yang lalu Bapak Ibu sudah mengikuti refreshment. Sudah ya, Bapak Ibu ya, mengikuti refreshment untuk penggunaan akun LMS-nya. Ada yang belum pernah membuka akun LMS-nya? Sudah pernah semua? Sudah dibuka Bapak Ibu ya? Iya, sudah Pak. Sudah ya? Ya. Jadi kami sampaikan mungkin overview-nya secara umum bahwa PPG dalam jabatan ini kalau tidak salah Bapak Ibu akan menempuh waktu selama kurang lebih 3 bulan untuk berkuliah secara virtual, di mana sistemnya adalah pembelajaran orang dewasa. Ya, jadi kami sebagai fasilitator saja, sebagai dosen, sebagai pengajar, memfasilitasi Bapak Ibu untuk membersamai Bapak Ibu dalam menyelesaikan penugasan-penugasan yang ada. Ya, sebelum melangkah lebih jauh, saya perkenalkan diri sedikit saja. Ya, saya Samsuar Hamka yang diberikan amanah untuk membersamai Bapak Ibu dalam modul pertama, yaitu tentang SKI. Mungkin sebagai gambaran umum, Bapak Ibu di ruangan ini semuanya guru-guru PAI ya, betul ya? Iya Pak. PAI berarti di dinas Bapak Ibu ya, bukan di MTS ya? Pak. Atau ada yang dari MTS? Tidak ada. Semua dari dinas. Kami dari guru PAI, Pak. Guru PAI semua ya? Iya Pak. Oh iya, ya baik. Iya, ini ada kalau tidak salah 18 atau 19 orang di grup. Sudah ada yang menentukan apa namanya ketua kelasnya, Bapak Ibu sudah ada pemilihan ketua kelas? Sudah? Sudah dipilih ketua angkatannya atau ketua kelasnya? Sudah dipilih? Belum? Belum Pak. Belum ya, baik nanti dipilih. Ya kami mungkin untuk virtual Zoom kita hari ini kami hanya akan menjelaskan secara umum saja bagaimana teknis perkuliahan secara umum di dalam PPG ini. Jadi mungkin sudah diperoleh juga kemarin bagaimana pelaksanaan PPG-nya di akun LMS-nya masing-masing. Jadi begini Bapak Ibu, untuk pelaksanaan perkuliahan kita itu semuanya berfokus ke LMS. Jadi semua aktivitasnya itu diharapkan semuanya fokus ke LMS. Ya, Bapak Ibu boleh ini saya mute dulu ya supaya tidak kedengaran.
Apa tidak ada suaranya? Ya, ini sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Sudah. Pak. Ya. Jadi sebagai pertemuan pertama, ini kita akan membahas dulu kontrak perkuliahan di modul pendalaman materi. Ya, jadi di sesi pertama Bapak Ibu di perkuliahan ini Bapak Ibu akan mendapati dua topik utama. Yang pertama tentang materi profesional, ya materi profesional. Kemudian yang kedua adalah pedagogik. Ya, ada 10 modul yang Bapak Ibu akan ikuti. Bapak Ibu akan ikuti dalam sistemnya. Jadi ada 10 modul, 6 modul itu berkaitan dengan materi profesional, kemudian 4 lainnya kalau tidak salah itu berkaitan dengan pedagogik. Pedagogik. Ya. Apa yang dipelajari sebenarnya di sini Bapak Ibu sudah pernah pelajari waktu S1 dulu dan sudah sering dan sangat akrab ya, diterapkan oleh Bapak Ibu di kelasnya ya atau di sekolahnya masing-masing. Jadi sifatnya perkuliahan ini sebenarnya adalah pengulangan beberapa topik-topik tentang materi atau bahan mata kuliah dulu sewaktu S1, tetapi diperbaharui dengan pembaharuan kurikulum yang ada dan disertai dengan teori-teori yang terbaru dalam materinya. Nah, kita fokus Bapak Ibu di sini kami sudah memperlihatkan share kontrak perkuliahan, modul perkuliahan untuk pendalaman materi pada modul sejarah dan kebudayaan Islam. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada komponen yang dinilai atau ada bobot dalam komponen. Dan di setiap modul itu memuat 5 komponen ini. Pretest, tugas resume modul, analisa bahan ajar, kemudian tugas PBL, PJBL, dan setiap modul ada namanya tes akhir modul. Jadi 10 modul yang Bapak Ibu akan lalui 1 bulan ke depan ini, ya, itu setiap modul akan melalui 5 komponen ini, Bapak Ibu. Ya, 5 komponen ini. Setiap Bapak Ibu masuk ke modul pertama, akan ada pretestnya, ada tugas resumenya, analisa bahan ajarnya, PBL, PJBL, dan tes akhir modul. Dan setiap modul itu akan harus dan wajib selesai dalam 3 hari. Ya, makanya dalam jadwal yang disebarkan, tugas modul pertama itu 3 hari, tanggal 1, 2, 3, kemudian lanjut modul kedua 4, 5, 6. Jadi Senin, Selasa, Rabu ini kebetulan kita mulai Senin, jadi waktunya cukup normal begitu, Senin, Selasa, Rabu. Modul pertama, modul kedua Jumat, Sabtu, Ahad. Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, hari Minggunya, hari Ahadnya Bapak Ibu itu libur. Tapi bisa digunakan untuk yang lain, apakah mengerjakan modul dan seterusnya. Intinya adalah hari efektif untuk perkuliahannya itu adalah, atau pengerjaan tugas itu adalah Senin sampai Sabtu. 6 hari efektif dalam 1 pekan. Pretestnya ini Bapak Ibu itu setiap Bapak Ibu buka modul itu akan ada pretestnya. Ya, akan ada pretestnya. Pretest ini berkaitan dengan pengetahuan awal yang Bapak Ibu miliki dalam topik di modul tersebut. Misalnya kalau SKI, ya sejarah kebudayaan Islam, berarti larinya akan ke materi-materi SKI. Ya. Nah, Bapak Ibu disilakan membuka dulu itu untuk sistemnya supaya bisa mengetahui pemahaman Ibu ini sampai di level mana atau sampai di titik mana.
Nah, ini bobotnya 0%, tidak mempengaruhi nilai. Kemudian yang kedua adalah resume modul. Ya, resume modul. Nah, itu bisa dibuka resumenya. Nanti formatnya kalau tidak salah ada di akunnya Bapak Ibu masing-masing. Ya, ada di akunnya. Nanti di sebentar kami akan mungkin jelaskan lebih rinci. Kemudian ada di analisa bahan ajar dan tugas PBL, PJBL. Ini problem based learning atau project based learning. 35%. Jadi yang paling cukup besar ini adalah PBL, PJBL-nya. Dan yang kelima adalah tes akhir modul. Ini dites lagi Bapak Ibu berdasarkan materi yang sudah Bapak Ibu lalui di modul tersebut. Nah, di mana tes akhir modul itu? Tes akhir modul itu akan dibuka jam 12 WIB, kalau tidak salah. Ya, jam 12 atau jam 1. Jam 2, berarti jam 1 kalau WITA ya. Jam 1 WITA itu sudah dibuka dan akan berakhir jam 12 malam. Artinya apa? Nanti Bapak Ibu kalau sudah selesai semua masuk tugasnya, bisa menyelesaikan tes akhir modul, itu sistemnya satu kali buka. Jadi Bapak Ibu kalau sudah buka satu kali, tidak bisa masuk lagi kalau kedua kalinya. Jadi satu kali buka harus diselesaikan di waktu itu. Ya, jadi eh, tesnya mulai terbuka itu jam 1 WITA sampai jam 12 malam. Bapak Ibu bisa kerjakan di rentang waktu itu. Ya, saya tidak tahu berapa jam pengerjaan waktunya, apakah 30 menit, apakah 1 jam. Ya, yang jelas itu kalau tidak salah soalnya pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu tinggal menjawab di sana dan kemudian fokus untuk menyelesaikan tes akhir modul itu sampai sebelum waktunya berakhir. Ya, supaya apa? Supaya setelah satu modul itu berakhir, Bapak Ibu bisa fokus ke modul berikutnya. Jadi kami sampaikan di awal di sini bahwa kalau Bapak Ibu sudah berbagi sharing mungkin dengan eh, teman-temannya yang sudah melakukan atau sudah pernah PPG sebelumnya ya, sudah pernah itu bisa melihat bagaimana cukup sibuk ya mereka menghabiskan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas dan penugasan-penugasan yang ada di LMS. Jadi eh, sebaiknya memang Bapak Ibu yang mengikuti PPG ini harus mengalokasikan lebih banyak waktu. Dan kami sampaikan bahwa Bapak Ibu yang terpilih ini luar biasa, ya seleksinya banyak dan sudah cukup luar biasa, lebih 100 orang. Bapak Ibu bisa terpilih semua di antara dengan berbagai macam atau beberapa orang. Kalau tidak salah data terakhir itu ada lebih 100.000 orang guru yang belum tersertifikasi dan Bapak Ibu masuk di tahap ini artinya Bapak Ibu harus memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kalau Bapak ada yang ini pengalaman Bapak Ibu, ada yang masuk itu cuma 1-2 modul berhenti nggak bisa lanjut, mereka mundur, akhirnya digantikan sama yang lain. Nah, ini kesempatan emas, kesempatan berharga, tentu untuk perbaikan bagaimana secara kompetensi. Dan yang kedua adalah masalah eh, kesejahteraan yang menyangkut hak-hak Bapak Ibu sendiri sebagai guru yang sudah lama mengabdi. Tentu ini sangat berpengaruh. Nah, kami cuman sebagai fasilitator pendampingi Bapak Ibu dalam pembelajaran ini. Kita harapkan Bapak Ibu bisa mengalokasikan lebih banyak waktu, lebih banyak bisa fokus. Dan yang paling penting dalam PPG ini sebenarnya adalah Bapak Ibu bagaimana membangun kolaborasi. Ya, jadi Bapak Ibu yang mungkin berbeda sekolah atau berbeda lokasi, ini bisa memanfaatkan virtual meeting, apakah di Zoom ataupun mungkin di eh, WhatsApp atau di tempat lain, lokasi lain. Kalau mau juga offline lebih bagus lagi. Bapak Ibu bisa berdiskusi tentang penugasan-penugasan yang ada. Dan itu yang kita mau sebenarnya, kita inginkan ada kolaborasi yang terjalin antar Bapak Ibu. Ya, jadi semakin banyak berkolaborasi semakin baik Bapak Ibu untuk bisa eh, menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Itu yang sebenarnya paling penting supaya semua bisa saling menyemangati. Ya. Nah,
ini adalah komitmen kita, Bapak Ibu, kami sebagai pengajar, ada kontraknya. Bapak Ibu diharapkan melaksanakan kontrak itu, memahami materi. Ya, kalau ada tes formatif, Bapak Ibu selesaikan. Kemudian presensinya, Bapak Ibu diharapkan bisa hadir 80% lah. Ya, hadir secara daring, apalagi ini daerahnya Bapak Ibu, ada yang dari daerah yang tidak ada listrik atau sinyal? Saya kira tidak ada ya Bapak Ibu ya. Semua aman ya, terjamin sinyal dan listriknya. Aman Bapak Ibu ya. Kadang ada kadang hilang. Kadang ada, kadang tidak ya. Ya, ini flashback Bapak Ibu yang batch sebelumnya di tahun 2023 lalu. Itu LPTK Ambon menangani atau bersamai guru-guru PAI di beberapa provinsi, termasuk di Papua, Manado, Lombok, dan Sulawesi Tenggara. Yang di Papua itu, Bapak Ibu, kalau dia daring, dia harus turun gunung. Ya, harus turun gunung bisa online. Itu 1 jam atau 2 jam perjalanan dari rumahnya untuk bisa sampai ke lokasi yang bisa online. Jadi setiap hari, setiap 3 hari, 2 hari begitu mereka dia harus bisa online seperti itu sampai selesai perkuliahan. Ya, kadang datang terlambat, kadang ini karena masalah listrik dan jaringan. Nah, ini cukup Bapak Ibu cukup lumayan lah bisa bisa lancar ini listriknya dan jaringannya sehingga bisa ikut lancar dengan perkuliahan-perkuliahan kita. Jadi artinya apa? Yang sebelum-sebelumnya itu untuk bisa hadir online saja Bapak Ibu itu perjuangannya luar biasa. Ya, kadang tiba-tiba listrik mati, dia harus bergerak pindah tempat lagi ke tempat lain. Ada yang bermalam di rumah keluarganya untuk bisa menyelesaikan tugas menyelesaikan tes akhir supaya tidak keluar masuk ya, karena persoalan jaringan. Jadi ya kita harapkan Bapak Ibu bisa karena ini virtual, ya tentu masalah jaringan, masalah listrik Bapak Ibu sudah melakukan istilahnya mitigasi. Ya, maksudnya Bapak Ibu sudah bisa mengantisipasi masalah-masalah seperti itu. Jadi kalau misalnya tesnya di hari itu ada pemadaman listrik atau ada jaringan yang mati, ya maka Bapak Ibu sudah sebisa mungkin mengantisipasi hal-hal itu terjadi supaya tidak ada eh, ke kesalahan nantinya dalam menyelesaikan soal-soalnya begitu. Jadi ini dituntut ke gesit begitu Bapak Ibu, harus gercep, gerak cepat dan bisa mengantisipasi masalah-masalah yang timbul khususnya dalam persoalan teknis. Ya, karena kita sistemnya online. Kalau offline ya mungkin lebih mudah, tapi karena ini online Bapak Ibu, jadi masalah listrik jaringan ini sudah harus bisa diantisipasi sebisa mungkin. Tentu kalau misalnya memang sudah diantisipasi dan tidak bisa lagi ya itu di luar kemampuan kita Bapak Ibu ya. Tapi yang penting Bapak Ibu kita sudah melakukan antisipasi lebih awal. Ya. Masalah kuota dan seterusnya itu sudah harus dipersiapkan dengan baik. Nah, kita kembali, saya jelaskan lagi sedikit ini kontrak-kontraknya. Kemudian nilai yang paling minimal Bapak Ibu untuk setiap tugas untuk bisa lulus di setiap modul itu adalah 70. Jadi minimal Bapak Ibu mendapatkan nilai 70 supaya bisa nilai rata-ratanya nanti tidak di bawah 70. Ya, sebisa mungkin minimal adalah 70. Ini ada telekonferensi, Bapak Ibu diharapkan kalau bisa nyalakan kamera, nyalakan kameranya. Kalau jaringannya bermasalah ya kita bisa maklumi lah. Tapi kalau bisa dibuka ya sebaiknya mungkin bisa dibuka. Kemudian karena ini kuliah online, Bapak Ibu tentu kita harapkan juga modelnya seperti kuliah penampilannya. Ya, jangan nanti karena baru bangun tidur, ya mungkin cuci muka saja, habis itu buka laptop langsung muncul ininya tanpa ya minimal ganti bajunya bagus lah gitu. Ya supaya betul-betul terlihat keseriusannya Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian komunikasi ini terbuka, nomornya sudah ada saya di grup Bapak Ibu, jadi sudah bisa komunikasi di sini.
Kami insya Allah sebisa mungkin kalau ada Mulai pertanyaan bikin bisa Ustaz. sudah bisa apa namanya sudah Hebat. Mulai ini. bisa ditanyakan atau bisa dikomunikasikan. Nah, kemudian Bapak Ibu kami membagikan ini kalau tidak ini terlihat Bapak Ibu anunya saya coba buka timelinenya ya di Word. Ini terlihat Bapak Ibu yang saya share di Word. Iya. Halo. Yang jadwal-jadwal ini ada kelihatan? Iya, mau ke kuliah kan yang ini. Tapi tekter kan. Terlihat jadwal-jadwal ini Bapak Ibu ya? Ya. Kenapa lalu ya. Terlihat Bapak Ibu lihat terlihat ini jadwalnya? Jadwal apa, Pak? Tidak ada. terlihat, Pak. Oh, saya ulang begitu kalau begitu. Saya ulang. Ini? Iya, kelihatan, Pak. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini sebenarnya jadwal apa ya, general begitu, jadwal umum ya untuk pelaksanaan perkuliahan setiap harinya. Ya, karena perkuliahan online atau sinkronus, ya Bapak Ibu kan kalau tidak salah kemarin sudah dijelaskan dalam perkuliahan online ini ada namanya sinkronus, ada asinkronus. Sinkronus itu kalau sinkron sama-sama ketemu tatap muka seperti ini. Kalau asinkronus berarti sistemnya penugasan, artinya fokus ke LMS. Eh, ini sangat fleksibel waktunya. Jadi mungkin bisa saja kalau dosennya ada waktu mungkin sore, bisa mungkin siang. Nah, tinggal nanti komunikasi dengan yang mengampu mata kuliah itu Bapak Ibu ya. Nah, setiap modul itu eh, biasanya akan ada 2 sinkronus di 3 hari itu Bapak Ibu. Jadi sinkronus pertama hari pertama dan sinkronus di hari ketiga. Ya, sinkronus di hari ketiga. Jadi Senin ini kita sinkronus. Kemudian setelah ini Bapak Ibu fokus pengerjaan tugas. Hari kedua juga seperti itu. Tidak ada sinkronus lagi. Bapak Ibu fokus pengerjaan tugas. Nanti hari ketiga kita sinkronus lagi Bapak Ibu untuk mengevaluasi yang mana yang sudah selesai, yang mana yang perlu diperbaiki sebelum masuk ke modul berikutnya. Nah, ini adalah jadwal Bapak Ibu untuk apa ya, menjadi panduan Bapak Ibu dalam mengerjakan atau mengikuti perkuliahan secara rutin. Jadi mungkin jam 7 Bapak Ibu sudah bisa buka-buka. Kemudian setiap modul itu ada tes awal. Kemudian Bapak Ibu membaca kontrak perkuliahan. Bapak Ibu yang sudah buka itu saya sudah dari kemarin sudah mengupload kontrak perkuliahan yang kita jelaskan tadi. Kemudian setiap modul itu diawali dengan pretest seperti yang kami sampaikan. Dan yang kedua berikutnya adalah menyelesaikan mempelajari tugas di hari itu, yaitu resume. Nah, kemudian sampai malam. Jadi terbuka sampai tengah malam, sampai subuh hari juga, sampai jam 2, jam 3 itu masih bisa, Bapak Ibu. Yang jelas 3 hari itu Bapak Ibu bisa mengerjakannya. Tetapi kita harapkan setiap hari kalau bisa sebelum jam 8 atau jam 9 malam, ya maksimal jam 10 lah, Bapak Ibu sudah selesai tugasnya hari itu. Ya, tugasnya hari itu sudah selesai supaya kami sebagai apa namanya pendamping Bapak Ibu bisa menilai. Nah, ini kan Bapak Ibu ada 20 orang nih. Kami harus menilai satu persatu untuk bisa masuk di hari berikutnya. Ya. Jadi sampai di sini kita tanya jawab dulu sedikit Bapak Ibu sebelum saya masuk ke LMS. Ada yang perlu dijelaskan atau ada yang kurang dipahami? Silakan. Silakan diaktifkan ininya, diaktifkan mic-nya, kemudian bagi yang mau bertanya bisa di.
Ada? Sudah jelas Bapak Ibu? Ini anunya Pak, Ya silakan. Siapa eh, nih? Iya, Pak Pak. Rusli Pak. Pak Rusli, silakan Pak Rusli. Iya, terima kasih Pak. Yang saya mau pertanyakan ini pretestnya Pak. Ya, Jadi sebelum kita ini kita apa namanya harus memulai itu pretest, ya, harus dijawab semua selengkapnya ini Pak. ya betul. Jadi kalau Bapak Ibu buka modul, itu langsung terbuka pretest. Nah, jawablah soal-soal itu, nanti baru bisa masuk ke penugasan. Begitu. Oh, saya kira itu pemahaman saya Pak. Nanti selesai semua baru dikerjakan itu pretestnya. Namanya Iya, iya. pretest Pak, jadi pre dulu, sebelum. Kalau setelah Iya, iya, iya. post test. Nanti setelah itu Oh, ada lagi tes Pak Yusri. oh iya, iya. Jadi 2 kali. Setiap modul itu, 10 modul itu 2 kali tesnya. Sebelum modul ada pretest dan setelah modul itu ada Iya, tes akhir modul, Pak. Jadi Bapak nanti setelah selesai penugasan di hari ketiga itu mulai iya. dibuka. Nah, Bapak sudah bisa kerjakan itu. Begitu Oh, Pak iya. Yusri. Ya, Iya, terima kasih banyak Pak. ya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Iya. Saya Pak. Silakan, silakan. Iya. Pak siapa nih? Pak Pak Rusli. Nurdin. Pak Nurdin. Oh, Pak Nurdin. Mana nih? Iya. Oh, tanya Pak, artinya sebelum kita masuk live ini kuliah dikerjakan dulu ini tesnya atau membuka semua modul untuk menjawab sebelum live begitu Pak? Eh, tidak ada kaitannya Pak. Jadi tidak ada tidak mesti sebelum live tidak ada. Ini live Zoom ini cuma pertemuan kita untuk menjelaskan apa-apa yang Bapak Ibu akan kerjakan di LMS. Jadi mau Bapak Ibu lakukan pretest dulu sebelum Zoom bisa, nanti setelah Zoom ini Bapak pretest bisa. Jadi tidak ada kaitannya antara maksudnya tidak berpengaruh penilaiannya. Oh Ya, iya, iya. di Zoom ini kita cuma menjelaskan apa namanya teknisnya, LMS-nya seperti apa begitu. Jadi semua perkuliahan itu ada di LMS, Bapak Ibu. Ini cuman apa ya penjelasannya, pembimbingannya gitu. Oh, iya. Jadi 3 hari Ya, waktunya ini Pak untuk mengerjakan semua ini. ya sebentar untuk lebih teknisnya itu Pak. Nanti saya akan jelaskan lagi sebelum lanjut. Sebelum kita berakhir. Jadi sesi pertama ini mungkin gambaran umum dulu. Nanti setelah ini kita akan rinci apa-apa yang Bapak Ibu harus selesaikan. Oh iya, iya. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum, Cukup? tadi dari Kasmawati ingin bertanya, Silakan Ibu Kasmawati. eh yang pretest itu Pak, enggak ada nilainya. Ada nilainya tapi tidak masuk di bobot penilaian, Bu. Jadi tidak mempengaruhi nilai Ibu. Itu cuma tes awal untuk pemahaman saja. Pengetahuan supaya diketahui, oh Ibu sudah sampai pemahamannya di sini begitu. Jadi tidak mempengaruhi nilai. Kalaupun rendah sekali, salah semua jawabannya Ibu di situ tidak jadi masalah, ya. Oh, iya. Jadi dibuka saja jalan untuk mengetahui pemahaman awalnya Ibu, Bapak Ibu di situ. Entar Begitu. Pak, yang LMS itu ada linknya atau bagaimana Pak? LMS itu space-nya Bapak Ibu. LMS itu kan Learning Management System. Oh, iya. Yang link space, SPACE, SPACE. Oh, iya, iya. SPACE.kemenak. Nah, Oh, itu iya. yang kita maksud LMS, Bapak Ibu. Hmm. Jadi Ya. ada nanti waktunya itu Pak saat pengerjaannya. Waktu pretestnya itu terbuka kalau Ibu sudah buka modulnya, ya berarti sudah bisa dibuka pretestnya. Begitu. Oh iya, Ya. makasih. Ibu Kasmu sudah bisa buka space-nya toh? Sudah buka akunnya? Iya Pak, tadi sudah kerjakan pretest. Oh ya, berarti sudah bisa lanjut kerja tugas.
Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ke penugasannya hari ini, besok dan eh, hari ketiga. Saya tutup dulu ini Bapak Ibu. Ya, saya buka supaya kita fokus di space-nya, supaya Bapak Ibu bisa langsung lihat di apa namanya di space. Sudah terlihat Bapak Ibu? Iya, sudah terlihat, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, eh, ini adalah akun space saya ya. Jadi Bapak Ibu ini ada karena Bapak Ibu sebagai masing-masing di situ ya. Ini tidak sama, tetapi setiap modul ya ini kan Bapak Ibu banyak modulnya di situ. Ya, modulnya banyak di situ kan, ada SKI, ada PPI kontemporer, ada pedagogiknya, ada 10 modul. Ini karena kami cuma mengampu satu. Ya, ini modul saya sendiri SKI. Nah, setiap modul itu Bapak Ibu ada 1, 2, 3. Ada 3 penugasan sesuai dengan jumlah harinya. Ya, jadi karena kita 3 hari, yang pertama adalah resume. Ini Bapak Ibu bisa buka resume. Nah, ini resumenya. Nah, resume ini Bapak Ibu adalah Bapak Ibu meresume modul ini. Ya, meresume modul. Jadi setiap modul itu setiap hari ada 4 KB. KB itu kegiatan belajar. Ini KB 1. Nih. Ini ada di akunnya Bapak Ibu. Ini KB 2. KB 3 dan KB 4. Ya, jadi 4. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu harus menyelesaikan resume untuk 4 KB ini. Hari ini. Ya, jadi ini KB 1, Bapak Ibu resume. Formatnya ada di akunnya Bapak Ibu. Coba saya buka ya. Ada yang sudah bisa buka space-nya, akun space-nya. Itu kalau tidak salah ada formatnya di situ. Ini materinya Bapak Ibu bisa download. Ini bisa di-download di sini nih. Bisa download, bisa mau print. Kalau mau print, bisa di-download di sini. Jumlahnya ada 31 halaman untuk 1 KB. Ya, ini tentang sejarah kebudayaan Islam. Ya, KB 1-nya ini tentang perkembangan kebudayaan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Jadi ini KB 1. Nah, Bapak Ibu harus tugas hari ini menyelesaikan resume untuk KB 1 di sini. Kemudian KB 2 perkembangan kebudayaan Islam masa Bani Umayyah Abbasiyah. KB 3 perkembangan Islam di Indonesia, dan KB 4 perkembangan Islam di dunia. Jadi 4 KB sebaiknya harus sudah selesai resumenya hari ini. Di-upload. Ya, sampai jam 10 malam. Ya, sampai jam 10 malam. Di sini ada video pendukung. Kalau Bapak Ibu butuh apa namanya? Gambaran umum. Ini ada nih. Bisa dibuka. Tapi penugasan utama adalah meresume modul yang tadi. Ya. Meresume modul yang tadi. Formatnya bagaimana? Ya, coba saya perlihatkan Bapak Ibu ya. Kalau tidak salah, model formatnya itu mirip dengan yang seperti ini. Karena saya tidak sempat buka, nanti Bapak Ibu bisa membukanya di akunnya coba. Nah, modelnya seperti ini. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Iya, kelihatan, Pak. Ya. Nanti dikerjakan di Word, Bapak Ibu ya. Ya. Kalau ada yang mau tulis tangan boleh juga ya. Mau tes pakai tulis tangan bisa.
Jadi pendalaman materi LK-nya judul modulnya SKI, KB-nya ini KB1 Bapak Ibu. Judulnya isi di situ. Ya, nama mahasiswanya jangan lupa dan resumenya itu isinya ada 3. Bapak Ibu bisa bikin peta konsep berkaitan dengan istilah, definisi di modul bidang studi yang ada di KB1 itu. Kemudian materi-materi di situ yang berkaitan dengan topik yang sulit dipahami. Ya, sulit dipahami. Ya, sulit dipahami oleh Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Bapak Ibu uraikan di situ. Nah, jadi 3. Setiap KB ini 3 yang harus diselesaikan siklusnya. Begitu. Jadi saat KB1 begini, KB2, KB3, KB4. Nah, kemarin juga sudah disampaikan ada tes plagiasinya Bapak Ibu ya. Jadi kalau copy paste internet, nah itu kemungkinan akan terbaca sebagai plagiasi. Kalau tinggi target lebih di atas 35% berarti itu tertolak. Ya, kita suruh Bapak Ibu bikin perbaiki parafrase supaya tidak terbaca sebagai plagiasi. Ya. Jadi sebisa mungkin dikerjakan dengan pikiran sendiri atau hasil berkolaborasi dengan teman-teman Bapak Ibu yang lain. Ya. Itu untuk hari ini Bapak Ibu. Ya. Kita buka pertanyaan dulu. Ada yang tidak dipahami untuk sesi ini? Jelas? Kalau jelas kita lanjut. Bertanya Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, Untuk mengerjakan modul ini Pak, maksudnya bisa disebut apa namanya, mengambil acuan atau referensi sedikit di melalui internet. Bisa. Ya, saya kira itu saja Pak. Ya, bisa, sangat bisa Pak. Bapak Ibu cari referensi di internet bisa. Itu kan sudah ada modulnya. Ya, Bapak Ibu dari modul itu saja yang dibuat resumenya. Bapak Ibu yang misalnya sudah ada tugas PPG temannya yang lalu, bisa silakan dibuka-buka itu kemudian ditulis ulang dengan bahasa sendiri Bapak Ibu. Ya, yang jelas intinya Bapak Ibu lolos dari similarity. Bagaimana? Jelas? Paham. Ini nanti resume modul. Itu kapan besar? Ada lagi? Cukup Bapak Ibu jelas? ya jelas Pak. Ya, baik. Kalau jelas ya lanjut ke yang kedua. Nah, kemudian yang kedua, saya buka lagi space-nya. Ya, Bapak Ibu yang ini tolong dimatikan dulu ini ya supaya tidak mengganggu suara kita. Ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, untuk hari kedua, Bapak Ibu masuk ke sini. Analisa bahan ajar. Analisa bahan ajar. Apa yang dianalisa? Ini kelas D kalau tidak salah ya. Ya, berarti saya ke sini. Nah, Bapak Ibu membuka bahan ajar yang ada. Ya. Bahan ajarnya itu juga ada 4 KB. Jadi satu hari kegiatannya ada 4 kegiatan belajar. Yang pertama adalah bahan ajar analisa pertama yaitu KB1. Isinya ada video, jurnal, artikel. Bapak Ibu bisa buka video, ini videonya. Buka jurnal dan artikel. Ya, artikelnya ini juga. Nah,
Nah, gitu. Nah, ini sudah eh, komponennya sudah ada. Instruksi nanti kami jelaskan instruksinya. Intinya sama dengan ini. Tuliskan minimal 3 konsep beserta deskripsinya yang Anda temukan di dalam bahan ajar. Lakukan kontekstualisasi dan refleksi hasil kontekstualisasi materi bahan ajar dalam pembelajaran bermakna. Ya, itu tiga tiga pertanyaan utamanya. Nah, KB1 Bapak Ibu ini kan ada 3 pilihan. Video, jurnal, sama jurnal 2. Bapak Ibu cukup memilih salah satunya saja. Misalnya KB1 saya pilih video. KB2 saya pilih jurnal. KB3 jurnal yang kedua. Keempat, ambil video lagi. Nah, gitu. Jadi tidak perlu semuanya. Yang penting variatif. Jadi maksudnya kalau bisa ada video satu, ada jurnal yang satu, ada jurnal yang lain. Jadi jangan video semua. Kalau bisa jangan video semua. Analisa bahan ajarnya. Begitu. Untuk KB2. Untuk hari kedua, analisa bahan ajar. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Nanti kami akan tuliskan instruksinya di situ. Tidak ada? Jelas? Ya, kalau sudah jelas semua ini berarti tinggal pengerjaannya saja nih Bapak Ibu. Tinggal eksekusi. Gimana? Sudah jelas Bapak Ibu? Sudah jelas? Ya, silakan. Untuk videonya dibuka saja, Pak. Dibuka. Bisa diputar di situ, Bu. Oh iya, iya. Ya, bisa dibuka di situ. Bisa diputar di dalam space-nya itu. Nanti ini kami akan tuliskan instruksinya. Nanti akan dinilai, ya. Jadi setiap ini akan ada penilaian. Jadi KB1, KB2, KB3, KB4 untuk hari kedua, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah hari ketiga adalah PJBL atau PBL. Ya, ini mungkin sudah sempat dijelaskan pertemuan yang lalu. Ya, apa itu PBL, apa itu PJBL? Jadi PBL, PJBL ini adalah PBL itu problem based learning, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu cukup membuat identifikasi masalah. Ya, materi pembelajaran SKI. Saya coba buka dulu ya, supaya ada yang contoh di sini bisa dilihat. Nah, saya coba buka. Nah, Bapak Ibu, untuk modul profesional ya yang 6 modul itu kita pakai namanya PBL, Problem Based Learning. Problem Based Learning ini isinya adalah 6 tahapan, 6 langkah. Setiap modul itu Bapak Ibu akan menyelesaikan 1 langkah. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini tahap yang pertama ini Bapak Ibu sudah mulai membuat identifikasi masalah. Ya, identifikasi masalah Bapak Ibu bikin di sini. Apa yang diidentifikasi? Masalah yang diidentifikasi merupakan masalah pembelajaran terkait dengan masalah pembelajaran dan melakukan literatur dan realitas review yang relevan dengan identifikasi masalah pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bikin semacam masalah dalam pembelajaran, masalah yang sering dihadapi dan itu yang diungkapkan di sini. Begitu. Misalnya siswa kurang fokus kah atau apa. Ya. Dan nanti akan ditindaklanjuti di tahap berikutnya untuk modul berikutnya itu sudah mulai ke identifikasi masalah dan analisis masalah sampai 6 tahap. Ya, sampai 6 tahap. Saya coba buka supaya bisa ada yang lebih real. Di sini
Ya, saya buka coba Bapak Ibu ya, supaya terlihat. Nah ini, saya akan coba buka Bapak Ibu. Nah ini, sudah terlihat? Nah ini untuk PBL-nya. Ya, jadi PBL-nya itu problem based learning. Bapak Ibu tulis nama, kelas, ya, judulnya kira-kira apa? Judul apa? Modulnya maksud saya. Ini judul modul. Nah di sini Bapak Ibu akan ada 6 kan? Ada 6 modul untuk profesional dan ada 4 modul pedagogi. Nah 6 modul profesional itu setiap modul itu menyelesaikan satu langkah ini. Ya, jadi misalnya sekarang modul SKI, maka selesai SKI ini Bapak Ibu sudah punya identifikasi masalah materi pembelajaran. Nanti modul kedua Bapak Ibu akan lanjutkan PBL yang tadi dengan eksplorasi penyebab masalah melalui review literatur dan realitas. Nanti di modul ketiga lagi eksplorasi penyebab masalah lanjutan. Kemudian modul 4 begitu lagi analisis penentu penyebab masalah. Modul kelima analisis penentu solusi masalahnya apa. Dan yang kelima, 6 adalah penyusunan rencana aksi. Jadi setiap modul ini tidak perlu bikin masalah baru. Cukup melanjutkan masalah yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi misalnya modul 1, Bapak Ibu sudah bikin satu masalah. Nanti di modul kedua, Bapak Ibu lanjutkan saja ini. Identifikasi masalah yang sudah dibikin di modul 1 ini. Nanti modul ketiga lagi begitu. Sampai nanti terakhir di modul 6 sudah ada rencana aksi. Ada rencana aksi dari modul yang pertama. Nah, ini temanya ada ya, menemukan masalah materi pembelajaran ya, yang berkaitan dengan tugas Bapak Ibu guru dalam pengembangan materi ajar. Rincian masalah tentang materi pembelajaran ya, misalnya dari sisi konsep, prosedur, metabolisme dan seterusnya. Kemudian, nah ini misalnya contohnya ini jenis permasalahannya apa, masalah yang diidentifikasi apa, analisis identifikasinya masalahnya gimana. Ya, permasalahan lain kalau ada. Tapi minimal Bapak Ibu sudah bikin satu. Ya, yang wajib. Yang ini sunnah saja Bapak Ibu. 2, 3 ini. Yang fardu ain ini yang nomor 1. Ya. Jenis permasalahannya apa, kemudian masalah yang diidentifikasi dan analisis identifikasi masalahnya dalam pembelajaran yang Bapak Ibu hadapi di kelas. Begitu. Itu untuk hari ketiga dan setelah PBL PCBL-nya itu cuma satu Bapak Ibu ya. Jadi cuma PBL untuk profesional, materi modul profesional. Ya, modul pedagogik nanti ya, PJBL dia 4 tahap. Jadi ada masalah yang lain yang Bapak Ibu akan bikin lagi. Nanti setelah ini Bapak Ibu sudah bisa melakukan tes akhir modul. Tes akhir modul itu sampai jam 12 malam, jam 1 malam WITA. Ya, kalau di sini bisa membuka, nanti setelah itu ada penilaiannya. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan bertemu dengan modul yang baru dengan proses yang persis sama dengan modul ini. Begitu. Jadi modul kedua nanti dapat lagi penugasan seperti ini tapi topiknya berbeda. Sampai 10 modul. Ya. Jadi napasnya Bapak Ibu yang harus panjang. Ya, sudah harus siap lari maraton.
ya, selama minimal 1 bulan ke depan. Itu untuk pendalaman materi. Nanti setelah ini ada lagi RPP modul pembelajaran, ya, perangkat pembelajaran. Itu modul perangkat pembelajaran ada lagi. Habis itu PPL, PL1, PPL2. Tapi nanti teknisnya itu akan dijelaskan ya seperti apa. Kemudian video pembelajaran dan ya, Bapak Ibu juga bersamaan harus menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan RPL-nya, rekognisi pembelajaran lampau, yang akan diupload di link yang disediakan untuk dinilai sebagai satu semester perkuliahan. Ya, karena PPG ini Bapak Ibu ada 2 semester kita nilai. Satu semester itu adalah RPL-nya, ya, kalau tidak salah 5 tahun ya, atau berapa tahun, 6 tahun RPP perangkat pembelajarannya itu dinilai secara online, kemudian yang itu setara dengan 13 kalau tidak salah ya, 13 atau 16 SKS. Nah, nanti ini juga dinilai totalnya itu ada 22 atau 23 SKS yang Bapak Ibu selesaikan selama 3 bulan. Ya, setelah itu Bapak Ibu nanti tes UKIN, ujian kinerja, dan tes UP, uji pengetahuan. Tes uji pengetahuan itulah yang paling menentukan karena sistemnya di akhir. Ya, kalau tidak lulus ya bisa mengulang. Bisa mengulang tapi bayar tesnya sendiri. Ya, kalau yang awal ini kalau tidak salah masih dibayarkan sama Pemdanya. Ya, jadi manfaatkan Bapak Ibu sebisa mungkin jangan mundur sebelum finish. Ya, ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ya kita akhiri dan selamat mengerjakan tugas. Bagaimana? Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup Bapak Ibu? Sudah penuh gambaran kepalanya, isi kepalanya ini? Tidak diabsen dulu, Pak. Absennya tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada absen. Ini kita tidak seperti kelas Bapak Ibu sudah profesional semua ini. Ya, tidak perlu kita absen satu persatu. Ya, kalau Bapak Ibu datang hadir itu untuk Bapak Ibu sendiri. Ya, kalau tidak ada, ya, tanggung konsekuensi sendiri. Ya, ini namanya kan pembelajaran orang dewasa. Jadi tidak usah dikontrol satu persatu. Kalau kita jalan ya jalan, nanti menyesuaikan. Gimana, Bapak Ibu? Jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada ya kita akhiri dan Pak, fokus ke LMS-nya. berapa hari pertemuan ini, Pak? Untuk modul ini cuman 2 kali pertemuan, Ibu, sinkronusnya. Jadi hari pertama sama hari ketiga. Besok itu tidak ada. Besok fokus Bapak Ibu menyelesaikan tugas. Ya, jadi kerja modul KB1, KB2, KB3, KB4 hari ini sama pretestnya. Besok nanti analisis bahan ajar, nanti besok PBL, PJBL sama tes akhir modul. Nanti besok hari lusanya lagi kita tentukan jam berapa kita bisa online untuk ketemu online seperti ini dan membahas sama-sama siapa yang belum masukkan tugasnya dan bagaimana nilai-nilainya. Begitu. Supaya bisa semua selesai. Dan kita harapkan satu modul Bapak Ibu 3 hari selesai semua. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu 3 hari ini ada yang tugasnya menunggak, Bapak Ibu akan dapat tugas yang sama di modul berikutnya. Jadi kalau tidak selesai hari ini, nanti besok nunggak, nanti kerepotan. Jadi sebisa mungkin selesaikan yang bisa diselesaikan hari ini, jangan nunggu besok. Karena kalau nunggak, ya besok ada lagi tugas, besok ada lagi tugas. Nah, kalau tidak diselesaikan hari ini, besok harus kerja lebih ekstra. Ya, begitu. Jelas Bapak Ibu? Cukup? Kalau cukup ya kita akhiri dan selamat bersukacita dengan penugasan-penugasan yang ada.
Ada di nomor kontak Pak Di? Kalau Ada, ada ada. yang ingin ditanyakan nanti Ada di grup, Bu. pribadi. Oh iya. Bisa, silakan di japri di grup bisa. Kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelumnya Bapak Ibu bisa ini bikin ketua kelasnya. Atau mau difasilitasi pemilihan ketua kelas? Atau ada yang mengajukan diri supaya ada ketua angkatan lah begitu. Supaya ada yang bisa mengingatkan teman-temannya dan bisa membantu ini juga dalam komunikasi ke dosen-dosennya begitu. Ada yang mau mengajukan diri mungkin? Sudah. Tapi Pak, untuk mata kuliahnya Pak berapa apa namanya? Berapa mata kuliah yang masuk dalam satu hari Pak? Nah, sistemnya ini Bapak Ibu tidak sama dengan perkuliahan S1. Jadi setiap hari ada mata kuliah, tidak ada. Yang ada ini adalah kita kembali tadi namanya pembelajaran orang dewasa. Artinya apa? Kita ini cuman memfasilitasi Bapak Ibu untuk menyelesaikan tugas. Jadi akan 90 atau 80% isinya adalah penugasan. Ya, jadi Bapak Ibu kerja tugas, kita nilai, kerja tugas, kita nilai, kerja tugas. Semuanya dikerjakan di LMS. Ya, jadi tidak harus setiap hari Zoom seperti ini, tidak. Kita Zoom mungkin cuma 1 jam, 1,5 jam untuk menjelaskan apa-apa yang Bapak Ibu perlu kerjakan. Nah, selebihnya 80% Bapak Ibu yang eksekusi. Begitu, untuk penugasan. Nanti setelah upload, nanti kita nilai di LMS-nya. Begitu. Nanti setelah itu, hari berikutnya begitu lagi. Jadi tidak ada mata kuliah seperti yang S1. Ini sistemnya modul Bapak Ibu. Jadi per modul. Jadi modul 1, modul 2, modul 3 ya. Kalau mungkin pesantren sistem kitab ini. Kitabnya dulu selesai 1, kitab 2, kitab 3 begitu ya. Modul 1 ini 3 hari Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa buka tuh di LMS. Itu kan ada tuh. Ada yang sudah terbuka hari ini untuk 3 hari ke depan. Nanti setelah itu ada lagi yang bisa terbuka. Nanti Bapak Ibu buka di situ. Jadi sistemnya setiap modul adalah penugasan. Begitu. Ada 10 modul untuk 1 bulan. Ya, 10 modul. 10 modul Bapak Ibu harus selesaikan. 6 adalah materi profesional, modul profesional. 4 materi pedagogik. Ya, pedagogiknya itu tentang pembelajaran, pengembangan profesi guru dan seterusnya. Ada 4. Ya, 6-nya itu materi berkaitan dengan materi profesional. Sejarah kebudayaan Islam, fikih, akidah akhlak dan seterusnya. Ya, berkaitan dengan materi kompetensi Bapak Ibu sebagai guru PAI. Begitu. Bapak Ibu di sini banyak yang dari pulau? Iya. Atau Dari di Pulau, Pak. Pak siapa ini? Sama-sama Makrang. Pak siapa? ada Pak. Nurdin Pak, Pak Nurdin, saya di pulau ini. Di pulau mana itu Pak? Di Pulau Tabutung. Oh, Kepulauannya bisa ini komunikasi silaturahim. Kebetulan saya ini di Makassar sekarang, lagi balik. Jadi kalau ada yang tapi mau kalau ada waktu bisa ketemu online, offline, ya. bisa Pak. Iya. Bisa. Kali-kali jalan-jalan nanti ke pulau Pak. Bisa, insya Allah Pak. Sekalian Pak dikasih Nurdin, jawabannya Pak. kenapa? Pak Nurdin nanti jalan-jalan ke kota lah, ke Pangkep. Ini sebentar kami jalan ke Pare. Kebetulan saya di Makassar dan mau ke keluarga istri, jadi sebentar ke Pare. Sampai nanti tanggal 14 baru balik ke Ambon. Ya. Jadi kalau ada ini kesempatan Saya ada bisa. keluarga di Izin bertanya Pak. Ya, ada yang mau bertanya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu Suryani ya. Izin bertanya silakan. Pak, bagaimana kalau misalnya jawaban
Bolehkah seperti itu? Maksudnya dalam proses pengerjaan modul kan biasa kan kita ada bisa ngumpul begitu Pak toh? Diskusi. Kalau misalnya jawaban kami sama, bagaimana itu Pak? Boleh tidak? Tidak jadi masalah Bapak Ibu. Tetapi intinya kalau bisa menghindari plagiasi, karena itu akan terbaca oleh sistem kalau persis sama. Ya. Kalau lebih terlalu banyak sampai 50%, 40% ya itu akan kita kembalikan, diperbaiki dulu, ya supaya tidak persis sama jawabannya. Ya, intinya jawaban sendiri supaya lebih orisinil, jadi tidak Pasti hasil diskusi Pak. persis sama. Hasil diskusi, iya hasil diskusi begitu, tapi kata-katanya kalau bisa jangan persis sama. Ya, pakai kata-kata yang berbeda supaya tidak mirip tidak persis sama dengan yang temannya yang lain. Begitu Bapak Ibu. Dan nanti ikan dan nasi. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Bapak Ibu ini beda-beda sekolah berarti ya? 18 orang. Iya Pak, beda. Ada SD, SMP, Kayak- SMA berarti ya? Saya SMA, Pak. SMA, Pak Nurdin SMA. SMA 12 Pak. Yang ada di Kepulauan sendiri. SMA 12. Masya Allah. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, ada yang ini lagi? Siapa yang jadi ketua kelasnya nih? Siapa Ketua yang menjadi ketua kelasnya nih? Iya, kebetulan sampai sekarang belum ada ketua kelasnya ini Pak, karena tidak Ya. ada yang mau mengajukan dirinya. Tidak ada tugas tambahan Bapak Ibu kalau jadi ketua kelas. Ya tidak ada. Cukup ini saja. Yang penting ada yang mengetuai begitu supaya tidak ribet kalau menghubungi atau komunikasi. Atau Bapak Ibu bisa memilih sendiri ya. Saya tinggalkan ini roomnya dan Bapak Ibu bisa lanjutkan pakai room ini. Nanti saya kasih jadi siapa yang mau jadi host di sini dulu untuk sementara. Kita punya tunjukin Pak. Jangan saya buat nanti tidak mau. Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau Bagus Pak. kalau laki-laki. Iya, tidak ada yang mau Pak. Bagus kalau laki-laki. Ya laki-laki. Pak Nurdin bagaimana Pak Nurdin? Iya. Anu Pak. Iya. Jaringan. Timur. Saya kalau jam-jam 10 mati jaringan. Jam 10 mati jaringan. Ya. Apa? Pak Nurdin tadi pulau. Pak Nurdin. Orang pulau ya. Siapa Pak yang di darat? Yang di darat. Di darat. Ya, yang di darat. Pak Kadirman. Pak Kadirman. Ya laki-laki Bang Agus Pak. Pak Rusli ada yang mau disampaikan Yang ada? mau jadi ketua kelas. Rukia. Ya kita nih Bu. Si Rukia mau ini mau. Dincatoin selalu bertanya. Iya. Jalan saya jalan. Kalau tidak ada Bapak Ibu, kita silakan nanti pilih sendiri ya ininya. Cukup dinyalakan kameranya dulu supaya kita ambil Nyalakan screenshotnya kamera. hari ini. Iya Pak. Kita screenshot dulu untuk di foto nih. Bisa dinyalakan kameranya. Nyalakan kamera. Ya. Satu, dua, tiga. Ya, saya nyalakan kamera. Jadi siapa Ya. jadi ini? Absensi. Cukup Bapak Ibu. Wah, Kalau ada masih mau lanjut setelah ini, kalau mau saya angkat satu host di sini supaya bisa mengontrol. Kami mau izin live. Masih mau diskusi? Kalau tidak, Zoom-nya kita tutup Bapak Ibu.
Ada yang mau diskusikan? Kalau tidak ya saya tutup roomnya supaya semuanya selesai. Kalau ada yang mau dikomunikasikan setelah ini, mau diskusi, saya pilih hostnya dulu supaya saya bisa keluar. Masih mau diskusi atau cukup, Bapak Ibu? Kalau cukup kita tutup nih. Ditutup saja, Bapak Ibu. Tugas jelas. Bagaimana, Bapak Ibu? Masih mau diskusi setelah ini? Sesama Bapak Ibu di kelasnya? Kalau tidak ada, kita akhiri, tutup ya. Fokus, silakan. Fokus dengan tugasnya. Mulai dari dipelajari. Bagaimana, Bapak Ibu? Cukup ya? Iya, Pak. Cukup. Berarti Pak. ditutup saja. Sudah ada, nanti pilih ketua kelasnya Bapak Ibu ya, supaya ada komunikasi. Kita, kalau tidak ada ya kita akhir sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Berdiskusi. Pak Namal mo pa. Aman mo na. Apa Pak Rusli? Apa ketua di sini? Pak Ustaz. Yang perempuan kalau cek itu Iya, rincian. Kalau sekretaris yang kalau belakang saya tidak Ya sebelum keluar kita bentuk dulu ketua. Atau langsung saja ditunjuk. Pak Nak baru pakai baju posti. Apa yang saja terbanyak. Kaki itu kurang itu anu. Dipilih terbanyak siapa? Pakai baju putih di bagian pina, rubah namanya. Namamu. Namamu. Ya, Rubah dulu nama tampilan di Laptopnya. saya sudah kemarin bukan software ada banyak. Jadi Diskusi dulu. Ketua kelas. Moling mi pale anu kayak Kasmawati. Tidak bisa kan? nama saja. Pak Namal mo. Jadi kita kepala sekolah ada yang tinggi jadi. Bisa kan Bu? Jadi kepala. Tidak bisa kan jadi kepala sekolah Bu. Nah dampingi aja adikku ini. Tahu kak mak laptop Bu. Bu kirim ke dulu anunya kerja tugas. Tadi mungkin ada apa nih? Burung Yang